Seberapa matematis fantasi Premier League itu? Halo, aku Hanif, lulusan Matematika, Passion Desain Grafis. Nah, di video kali ini aku mau bahas fantasi Premier League, yaitu sebuah game fantasi football yang cukup populer, terutama buat fans-fans sepak bola, khususnya fans Premier League atau Liga Inggris. Nah, tapi aku nggak akan bahas mentah-mentah FPL-nya aja atau fantasi Premier League-nya, tapi aku mau coba kulik dari sudut pandang matematika. Kira-kira kayak gimana sih? Nah, oke, sebelum lanjut, berhubung di minggu ini itu Premier League udah akan mulai di akhir pekan nanti. Nah, aku mau sharing ke teman-teman kalau aku punya liga, punya fantasy league sendiri, namanya Cactus Funny League. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja join ke liganya dan nanti aku kasih linknya di deskripsi atau di kolom komentar. Nah, ini liganya itu asik-asikan aja, nggak ada sponsor. Pokoknya murni buat seru-seruan aja. Nah, di situ ada aku dan ada beberapa teman-temanku dan kita semua bisa berkompetisi bareng di situ ya. Syukur-syukur bisa kenalan terus nambah teman lah ya. Oke, itu aja iklannya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, oke, sebelum aku jelasin, jadi aku mau kasih definisi singkat dulu. Aku kasih pengertian singkat, aku kasih gambaran singkat lah buat teman-teman yang mungkin masih awam sebenarnya Fantasy Premier League itu apa atau FPL itu apa. Nah, simpelnya FPL itu adalah sebuah game fantasy football yang kita main dengan basis permainan di dunia nyata. Oke, rumit intinya gini. Jadi kita bakal daftar bikin akun gitulah ya. Nah, habis itu kita disuruh bikin sebuah tim yang isinya 15 pemain. Itu ada 2 kiper, 5 pemain bertahan atau back, 5 gelandang, sama 3 penyerang atau striker winger lah, pokoknya penyerang. Nah, dari 15 pemain ini kita disuruh bikin 11 pemain yang jadi starting 11 kita. Nah, itu yang bakal kehitung. Nah, tapi nggak cuma sampai situ. Itu kan nggak seru banget ya kalau cuma kita asal bisa milih. Nah, ada peraturan khususnya. Nah, peraturan khusus yang pertama itu kita cuma bisa pilih 3 pemain dari satu tim yang sama. Nah, misalnya kayak aku fans Arsenal kan. Nah, aku suka Bukayo Saka, Martin Odegaard, sama siapa ya? Gabriel misalnya. Nah, aku pasang 3 pemain Arsenal. Nah, untuk 15 kurang 3 itu 12. 12 pemain sisanya itu aku harus ambil dari klub-klub lain. Dari Manchester City misalnya, dari Liverpool, Manchester United, dan lain-lain. Kita pokoknya ambil dari kontestan Liga Inggris yang lain. Nah, selain itu, kita juga dibatasin sama budget. Jadi kita dikasih 100 pounds, 100 pounds virtual ya teman-teman, nggak 100 pounds asli nih. Nah, di mana setiap pemain itu punya nilai atau valuasinya masing-masing. Sebagai contoh pemain kayak Erling Haaland atau Harry Kane yang rajin cetak gol, nah itu harganya pasti fantastis, besar lah. Muhammad Salah juga. Buat mereka-mereka ini valuasinya bisa di 12 bahkan 13 pounds. Nah, sebagai manajer kita harus pintar-pintar tuh ngelola uangnya. Kita mau belanjain uang 100 pounds ini untuk pemain siapa aja. Kalau bisa sih kepake semua dengan harapan ya dengan pemain-pemain yang kita pilih kita bisa dapat hasil yang memuaskan. Nah, itu kan tadi cuma buat milih aja. Pertanyaannya, emang serunya di mana sih? Nah, oke, Liga Inggris itu kan setiap minggu main ya, setiap pekan itu main selama 10 bulan dari bulan Agustus sampai bulan Mei tahun depan. Nah, setiap minggu ada pertandingan, total ada 20 tim, jadi satu tim itu main 38 kali karena sistemnya itu round robin atau intinya home away lah, ketemu 2 kali. Misalnya Arsenal Manchester City itu 2 kali main di Emirates, terus habis itu di Etihad atau sebaliknya. Nah, setiap pekan ketika tim-tim ini diadu itu istilahnya adalah game week atau match week. Jadi minggu pertandingan gitulah bahasa Indonesianya. Nah, ada game week 1 sampai 38. Nah, berarti dalam satu musim itu ada 38 game week dari game week 1 sampai game week 38. Nah, setiap pertandingan, setiap minggu, pemain-pemain Liga Inggris itu bakal dikasih poin berdasarkan sistem yang udah dipunyain sama FPL. Nah, buat penyerang misalnya kalau bisa cetak gol itu nanti dapat 6 poin. Terus buat kiper kalau bisa clean sheet juga dapatnya 6 poin. Dan lain sebagainya lah. Ini juga nggak persis sama, aku cuman nyontohin aja. Nah, tadi kan kita udah pilih 11 pemain tuh. Nah, 11 pemain ini kan berarti bakal dapat poin nih setiap minggu. Nah, total poin per minggu itu kan bisa kita adu nih sama teman-teman. Ya tinggi-tinggian aja buat seru-seruan. Gitu terus sampai akhir musim, sampai udah 38 pertandingan. Nah, siapa yang poinnya paling tinggi, dia yang menang. Nah, persaingannya ini tuh bisa ketat, bisa nggak ketat. Tergantung kita ikut liga mana aja ya. Untuk liga yang global, yang tingkatnya dunia ya tentu persaingannya ketat banget.
Nah, tapi kalau liganya kita kecilin, mungkin di antara pertemanan kita, kayak Kaktus Funny League ini, ya tentu persaingannya nggak akan begitu ketat. Ya intinya tiap tiap orang, tiap manajer itu bakal bisa bikin liganya sendiri-sendiri lah, atau bisa ikut liganya sendiri. Nah kayak gitu kurang lebih ya teman-teman, FPL itu sebenarnya apa dan serunya tuh di mana. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang di awal tadi. Seberapa matematis sih FPL itu? Jawabannya sangat matematis banget. Oke, kita bedah satu-satu. Nah, bagian matematis yang paling luar itu adalah data mentahnya. Jadi, setiap pemain yang ada di Liga Inggris itu kan bisa cetak gol, bisa nggak cetak gol. Terus bisa dapat kartu kuning, bisa nggak dapat kartu kuning. Bisa bikin pelanggaran, bisa nggak bikin pelanggaran, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh udah dicatat semua sama Liga Inggris sama Premier League. Dan itu adalah bentuk matematis yang pertama, data mentahnya, alias statistiknya. Statistik pemain maupun statistik tim. Nah, data-data mentah yang kayak tadi itu kan lebih umum ya, teman-teman. Jadi, bahkan tanpa kita main FPL pun, data itu bakal tetap kepake. Nah, tapi di FPL itu ada data yang lain. Jadi, data yang khusus cuma untuk di FPL. Sebut aja kayak total selected. Jadi, untuk seorang pemain itu seberapa banyak sih dia dipilih sama semua manajer di seluruh dunia, berapa persen gitu. Terus ada lagi total points. Jadi total poin perolehan seorang pemain selama suatu musim itu seberapa banyak. Nah, buat awal musim kayak gini, total points itu biasanya dipakai total points musim terakhir. Dan ada juga data tentang indeks performance. Jadi indeks performa seorang pemain dalam beberapa minggu terakhir itu juga ada di FPL. Pokoknya canggih banget lah. Apakah cuma sampai di situ sisi matematika dari FPL? Tentu saja enggak, masih ada yang lain lagi. Nah, dari data-data mentah yang kita punya, itu sebenarnya kita bisa manfaatin buat kita olah data-data itu buat nyelesain suatu masalah atau buat nyimpulin suatu kondisi. Misalnya kayak gini. Tadi di awal banget kan, waktu kita baru mau main game, kita kan disuruh milih 15 pemain dengan budget maksimal itu cuma 100 pounds. Kita cuma dapat 100 pounds. Nah, gimana caranya supaya kita bisa milih pemain-pemain ini dengan uang segitu, dengan harapan kita bisa dapat poin sebanyak-banyaknya nih tiap minggunya. Atau di game week pertama deh gampangnya. Nah, hal-hal kayak gini itu sangat matematika sebenarnya, sangat matematis. Nah, ini juga yang mendorong aku dulu pernah sempat bikin paper yang kebetulan dilombain juga di event kampusku, yang terinspirasi juga dari video YouTube-nya Dr. Joshua Bull, yaitu dosen matematika University of Oxford, yang kebetulan di 2 musim yang lalu kalau nggak salah, beliau ini itu adalah juara FPL. Juara FPL guys, juara FPL, juara satu nih, satu dunia. Beliau ini. Nah, videonya masih ada, baik videoku maupun videonya beliau, nanti cek aja lah di pojok sana. Nah, itu baru salah satu contohnya. Ada contoh-contoh lain yang bisa juga diterapin. Misalnya, strategi transfer. Oh iya, aku tadi lupa ngomong, aku lupa kasih tahu. Jadi, kita tuh milih 15 pemain ini cuma di awal doang, cuma di sebelum game week pertama mulai. Nanti setelah game week pertama, antar game week yaitu dari game week 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya sampai ke 38, kita tuh dapat gratis transfer satu. Jadi kita bisa tuker satu pemain nih. Itu gratis. Nah, lebih dari satu sih bisa, cuman nanti poin kita yang dikurangin gitu. Nah, transfer pemain ini bisa dilakuin selama pemain yang kita mau pilih itu masih bisa kita beli lah. Budgetnya itu masih bisa nalangin. Nah, itu. Nah, ngomong-ngomong soal budget, nah sama kayak halnya barang-barang di dunia nyata, jadi setiap pemain itu nilainya bisa naik seiring berjalannya waktu. Misalnya kayak Erling Haaland yang sering cetak gol nih. Misalnya awalnya harganya cuma 12,5. Nanti bisa aja di akhir musim harganya bisa jadi 14 gara-gara tiap pertandingan dia sering banget cetak gol nih. Lama-lama value-nya atau nilainya itu naik terus. Nah, otomatis budget kita yang tadinya cuma 100 itu bisa naik jadi sampai 102,5 misalnya. Nah, hal-hal kayak gini, strategi transfer kayak gini tuh juga matematis banget. Nah, tentang contoh pemilihan pemain yang di awal tadi, di mana matematisnya? Nah, matematisnya itu di ketika kita milih pemain itu sendiri. Nah, itu ada mata kuliahnya, namanya riset operasi. Itu bagian dari program linear. Ya, rumit, tapi intinya nama mata kuliahnya itu. Kalian cukup tahu itu aja dulu. Nah, pokoknya sebenarnya selain 2 contoh ini tuh masih banyak banget contoh yang lain lagi. Tapi untuk kali ini aku bahas 2 ini dulu aja dan itu pun cuma di permukaan. Buat teman-teman yang tertarik sama contoh-contoh yang udah tak jelasin tadi, bisa cek aja ke videoku yang lama atau misalnya ke videonya Dr. Joshua Bull langsung tuh.
Itu malah jauh lebih lengkap lagi. Oke, itu aja buat video kali ini. Kesimpulannya sih, jadi sebenarnya FPL itu benar sangat matematis, matematika banget lah. Mulai dari bagian data mentahnya, terus data mentah yang khusus buat di FPL aja, sampai data-data yang setelah diolah, terus bisa kita pakai buat ngambil sebuah keputusan. Kayak contohnya tadi cara milih pemain, gimana caranya biar seoptimal mungkin, sama gimana cara kita bikin strategi transfer yang jitu, biar kita bisa dapat poin sebanyak-banyaknya dan survive sampai akhir musim. Oke, gitu ya. Tak pikir ini video bakal singkat, tapi ternyata nggak terlalu singkat. Cuma pembahasannya aja emang tipis-tipis, masih cuma di permukaan aja. Nah, sengaja aku bikin kayak gitu, supaya nggak terlalu jelimet, dan ya semoga teman-teman paham lah ya maksudnya apa yang mau saya sampaikan. Sengaja aku bikin kayak gini, kalau rame kita lanjut part 2. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah bertahan sampai menit sekian dan syukur-syukur ya ada yang suka. Oke, itu aja. Selamat mencoba. Jangan lupa daftar FPL dan sampai ketemu di Kaktus Vanillic. Oke, selamat bertanding, selamat berkompetisi, dan bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.